Hey kid. Halo semua, Ed Clipper lagi nih. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk menyajikan alur cerita film terbaik, unik dan bikin ngeri. Kenapa ada uniknya segala? Karena di film yang akan kita bahas kali ini menceritakan kebrutalan sosok hewan yang tadinya dianggap gemoy dan lucu, ternyata lebih berjiwa psikopat daripada psikopat itu sendiri. Wah, bener. Pokoknya tonton sampai habis. Jangan lupa taburin hype biar hidangan video ini makin banyak dilihat orang. Cerita berawal dari suasana kawasan rawa di daerah Louisiana, Amrik, tempat hidupnya para buaya dan segala macam jenis kuya. Lalu dari sekian banyak buaya, inilah si buaya terbesar yang sudah terpasang alat pelacak di tubuhnya. Kali ini pun si buaya sedang berada di luar dari zonanya dan sedang tertarik untuk melahap seekor kuya. Sesuatu yang besar baru saja menyerang si buaya sampai mati dan terbagi menjadi 2 porsi. Dan inilah kemudian kita beralih ke liburannya pasangan Bestie Forever yang memilih abok-abokan sampai dengdek di tengah realitas kehidupan mereka yang sama-sama sedang ruwet. Dan inilah Hana, sosok ciwi haredang dan sales maksiat bagi temannya yang bernama Sistine. Sistine sebenarnya anak baik, tapi setelah banyak gaul dengan Hana, ia mulai berani mabuk Cherry Belle dan nekat pergi liburan tanpa memberitahu tempat kerjanya. Seriously? No. Sistine, kamu dipecat. Mr. Sistine mendadak lemas karena liburan maksanya ini malah membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Lalu ketika kembali kepada Hana, temannya ini sedang bersama pria tampon yang merupakan sopir wisata buaya. Kemudian Hana mengajak Sistine untuk ikut tur buaya sebagai destinasi liburan mereka yang selanjutnya. Tapi ketika Sistine menolak, pria bernama Rodrigo ini mengatakan bahwa Hana sudah memesan kursi untuk 2 orang. See you tomorrow. See you tomorrow. I just got fired. Hana merasa prihatin saat mendengar temannya ini baru saja jadi pengangguran. Tapi menurut Hana lebih baik Sistine menganggur daripada kerja dengan bos yang gak pernah ngasih libur. Tapi tetap saja, Sistine setengah menyesal akan liburan yang sedang mereka jalani. Come on, just one more, please. Cheers. Di keesokan harinya, Rodrigo menemui para wisatawan yang sudah bersiap untuk bersafari melihat buaya. Dimulai dari keluarga si Abah yang membawa anak dan cucunya, duet macan yang belum pernah lihat buaya, sampai Sis Dion yang jika sedang banyak pikiran selalu ingin melihat hewan buas. Sebagai sosok emak-emak up to date, Dion memastikan dirinya bisa posting foto saat melihat buaya nanti. Tapi menurut Rodrigo, di kawasan rawa nanti mereka sudah pasti tidak akan mendapatkan sinyal. Okay, please, on board. Thank you. Hi. Let's go. Sampailah mereka di base camp wisata buaya tempat Rodrigo bekerja selama ini. Suasana rawa yang becek pun mengawali petualangan mereka, tapi kok bisa-bisanya Dion pakai sepatu hedon seperti ini? Lalu ketika Rodrigo akan menyiapkan perahu, Dion tiba-tiba menawarkan bayaran yang besar kepadanya. Tapi kita belum tahu nih, apa yang diinginkan Dion di petualangan yang tinggal beberapa menit lagi. We're in the bayou. Wait, Sambil menunggu perahu, mereka melihat-lihat toko yang menjual barang-barang bertemakan bayawak dan satwa penghuni rawa lainnya. Lanjut mereka pun masuk ke museum mini yang diurus langsung oleh bosnya Rodrigo. Whoa. Hey, come look at this. Wrong. Si bos memberitahu benda gedong di hadapan mereka ini adalah tengkorak kuda Nil. Dan menurutnya kuda Nil adalah hewan terkuat di rawa yang bisa menjadi brutal melebihi seekor buaya. A young man, you think there's something funny about Walker, si mantan pemburu, jelas kesal karena Mike dan ibunya malah menertawakan informasi darinya. Bahkan ia pernah melihat sendiri ketika seekor kuda Nil mengalahkan singa, buaya, bahkan menghancurkan sebuah mobil. so dirty. Just hear you near. bring hippos from Africa to replace. I always thought hippos were so cute, you know. Walker sebenarnya sudah biasa ditertawakan oleh para tamu yang belum tahu akan ngerinya amukan kuda Nil. Tapi bagi Walker, sing penting rute safari buaya miliknya berada jauh dari daerah kekuasaan para kuda Nil. I got shit to do anyway. Oh yeah, there you go. There.
Kembali kepada Rodrigo yang melihat posisi buaya terbesar yang belum pernah ia perlihatkan kepada para wisatawan. Di mana buaya tersebut adalah si buaya yang kita lihat di awal film. Kemudian ia mempersilahkan para wisatawan untuk segera naik ke atas perahu mungilnya. Yes, of course, please. Thank you. Okay, good. Rodrigo heran kenapa Dion belum kelihatan batang hidungnya. Tapi tiba-tiba Dion sudah muncul dengan kekuatan Iphone HDC-nya yang tahan banting. Oh shit! It's your kids? Yeah. Sebelum berangkat, Rodrigo yang katanya ingin dipanggil si kapten melakukan briefing singkat terutama panduan keselamatan. Lalu si kapten meminta maaf kepada Dion karena ia tidak punya rompi anti peluru seperti keinginannya. Kemudian si kapten membahas perilaku buaya yang kebilang aman untuk mereka lihat. Tapi meskipun demikian, ia mengingatkan para wisatawan agar jangan menyentuh air selama perjalanan. Takutnya mereka jadi bertepuk sebelah tangan. Pretty big. Okay, shall we get going? Si kapten merasa aneh kenapa si buaya raksasa masih berada di luar jalur. Tapi karena Dion sudah membayar mahal, ia pun terpaksa keluar jalur demi bisa melihat si buaya raksasa. Lalu setibanya di lokasi buaya raksasa, si kapten tinggal memancing kedatangannya dengan menebar marshmallow kesukaannya. How long does it take? Si kapten tidak mengerti kenapa si buaya belum juga muncul, hingga ia akan menggunakan daging ayam untuk memancingnya lagi. How big is the radius of the tracker? Si kapten akhirnya akan berkeliling seperti saran Sistine. Lalu tak lama berselang, Dion melihat sosok buaya besar yang sudah terbagi menjadi dua bagian. Si kapten jelas paling kaget akan sosok apa yang telah menyerang si buaya raksasa sampai seperti ini. Ia pun katanya gak bisa menebak mengingat mereka sudah berada di luar jalur. Kabar tersebut membuat para penumpang jadi ketakutan. Tapi ketika si kapten akan putar balik, Dion meminta agar tetap di sini karena ia ingin motoin dulu bangkai buaya raksasa. Lagian ia sudah bayar mahal agar mereka bisa melihat buaya ini. Bacotan Bu Dion tentu saja membuat Sistine dan yang lain marah besar. Karena demi bayaran yang lebih, si kapten membawa mereka ke lokasi yang berbahaya. Everyone, please. Please, nice people. Okay, great. Singkat cerita, si kapten akan membawa para wisatawan ke jalan yang benar. Mengingat daerah ini adalah daerah kekuasaan kuda Nil. Sesuatu yang besar sedang mengganggu perjalanan mereka. Namun si kapten sadar ini bukanlah ulah seekor buaya. Get back on the boat! Si Abah menyuruh semua orang agar segera keluar dari air. Mereka pun bergegas naik ke atas perahu ketika naluri Dion menuntunnya untuk manjat ke atas pohon. Lalu di tengah kepanikan mereka tidak melihat si kapten yang sebenarnya masih tenggelam. Si kapten yang terluka bergegas naik ke atas perahu. Tapi tiba-tiba sesuatu yang menyerang si kapten mendorong perahu entah kemana. Hana akan naik ke atas pohon untuk mencari tahu akan sosok apa yang baru saja menyerang mereka. Sementara yang lain sibuk menolong si kapten yang mulai kehilangan banyak darah. I can't do that. Sally yang merupakan perawat puskesmas meminta ayahnya untuk menyiapkan logam panas. Si Abah bingung dong harus pakai apaan. Lalu si kapten menyarankan agar mereka menggunakan pisau miliknya yang berada di kotak suar. Kemudian Sally berusaha mengambilnya di tengah sosok misterius yang kini sedang mengintainya. Setelah misi berhasil diselesaikan, Hana disuruh Dion untuk mencari sinyal. Sementara si Abah lanjut memanaskan pisau dengan menggunakan suar. I can help you. I can help. Woo! Look at me, look at me. Okay, we're hot. Welcome back.
Si kapten menceritakan sosok kuda Nil besar yang tadi sempat menggigitnya. Lalu ia kepikiran dengan alat GPS yang masih berada di balik perahu, di mana alat tersebut adalah satu-satunya harapan bagi mereka agar bisa ditemukan oleh Walker. Cuma ia teh bingung karena Walker akan menganggapnya hilang jika tempat kerjanya itu sudah tutup jam 7 malam nanti. Walter would have sorted it by now. We can't be out here after dark. Like Apollo 13. Like that. Si Abah mengajak semua orang untuk tetap bertahan sampai Walker mencari mereka. Ia pun menyuruh semua orang untuk mengumpulkan perbekalan selama mereka bertahan di tempat ini. On the tour, huh? Flying piranha. Hit it yourself. Beberapa jam berlalu, si Abah dan Mike sedang berusaha mengambil termos yang berisi minuman. Sementara Sally kini sedang khawatir akan kondisi sang kapten yang menurutnya mengalami infeksi di bekas gigitan kuda Nil. The water pretty soon. Closed. How are you making this look so easy? Panasnya suhu rawa membuat Hana rasanya ingin mandi pakai air rawa. Namun ia tidak sadar kelakuannya yang pamer tembolok membuat nafsu jadah Mike meronta-ronta. What are you giving up? Yeah, give me a try. On your first try, really? Okay. Guess I got. Oh, jackpot. Air minum kini terasa lebih berharga dari kilauan emas permata. Si Abah yang baik hati pun langsung membagikan minuman, terutama ke ciwi-ciwi yang sudah haus akan mineral. Bahkan si Abah memberikan pisau kesayangannya kepada Sistine untuk berjaga-jaga. Tim? Empire State Fire Authority. This trip, you've been a little... Sistine curhat akan nasibnya yang kini sudah gak punya pekerjaan. Ia pun bingung bagaimana nyicil tagihan pengobatan ibunya yang sampai saat ini masih terbaring sakit. care of my mom. Listen, so much better than that. It's back. Mike auto panik saat melihat keberadaan sang kuda Nil. Lalu si Abah menyuruh semua orang agar terus manjat sampai pucuk bila perlu. Where did it go? Sistine gercep membantu Sally yang malah nyemplung ke rawa. Tak lama kemudian si kuda Nil meluncur untuk melakukan serangan. Come here, swim to me! Sistine menyuruh Hana agar mendekati salah satu dahan agar ia bisa mudah menyelamatkannya. Lalu tanpa berlama-lama Hana berenang ke lokasi yang dikatakan temannya ini. Okay, you got this. Gotta help him. Si Abah yang merupakan mantan pemadam kebakaran tidak akan tinggal diam melihat Hana dalam bahaya. Bahkan ia nekat menggunakan jalur air daripada menggunakan jalur dahan seperti Sistine. Si Abah menjadi korban tewas pertama oleh serangan kuda Nil yang terusik oleh keberadaan mereka. Kepanikan semua orang pun membuat Hana kesulitan untuk menyelamatkan diri. Hana gak luput dari gigitan kuda Nil hingga ia pun tewas seketika. Sistine pun cuma bisa menjerit maratan langit meratapi bestinya yang tewas di mulut kuda Nil. Walker dan para karyawannya heran karena sudah lewat isya begini Rodrigo belum juga kembali. Ditambah lagi mereka tidak mendeteksi alat pelacak yang terpasang di perahu Rodrigo. Lalu Walker menyuruh anak buahnya untuk menutup lapak biar ia sendiri yang mencari Rodrigo. I'll find him. Let me help with that arm. Sally mencoba ngemasaj pundak Sistine akibat gak biasa nyelamatin orang dari atas dahan. Metode ini pun bakalan sulit karena selain butuh tenaga ekstra, Sistine bakal merasakan sakit yang dahsyat. Lalu Sally mengalihkan perhatiannya dengan membahas kematian si Abah yang mengerikan. I'm just... Walker menyisir jalur sungai yang biasa dilewati oleh para wisatawan. Di waktu yang sama, kondisi Kapten Rodrigo yang gak berguna ini semakin melemah. Lalu dengan penuh kasih sayang, Sistine merawat Bang Beban yang cuma menang bewok doang.
Are you sure that tracker was even turned on? Dion heran kenapa sudah malam begini atasan si kapten belum juga datang. Sementara Mike akan membuat api menggunakan bensin untuk mencegah kedatangan si Kudanil. Lalu si Bunda Dion mengusulkan agar Mike membuat api di atas permukaan air. Karena jika perahu sudah terlindungi oleh api, Sistine katanya harus cepat-cepat mengambil GPS yang masih kerendam air. Go under the boat? It's the way, so it's gotta be you. That leaves me. You don't have to. Let's give it a try. Let's do it. Saat api sudah mengelilingi perahu, tibalah waktunya bagi Sistine untuk menyelam. Sementara Mike akan berjaga takutnya si Kudanil datang dan malah menarik di tengah lingkaran api. Red box. You sure you're okay to do this? Everything's scared of fire. Setibanya di balik perahu, Sistine langsung mencari laci tempat si kapten menyimpan GPS. Tapi tiba-tiba ia malah menemukan jasad Hana yang tinggal atasannya doang. Mike sengaja menyusul Sistine karena api di permukaan sudah mau padam. Dan untungnya Sistine sudah berhasil mendapatkan GPS yang ternyata berupa HP yang sudah dimodifikasi. Did you get it? Get us out of here. Meskipun alat GPS dalam keadaan matot, si kapten tidak akan kehabisan cara. Bahkan menurutnya alat ini bakal berfungsi sekalipun tidak ada sinyal. Setelah GPS menyala, Walker pun bisa melihat lokasi anak buahnya yang ternyata berada di luar jalur. Lalu tanpa berlama-lama, Walker bergegas pergi ke tempat si kapten. Samar-samar mereka mendengar suara knalpot perahu Walker. Dan ternyata benar, Dion paling heboh melihat sebuah perahu yang menuju ke arah mereka. Mereka menduga Walker baru saja diserang oleh Kudanil. Tapi tiba-tiba lampu perahu kembali menyala dan menuju ke arah mereka. What are you doing all the way out here? Walker yang tidak tahu apa-apa berkata bahwa ia baru saja kehabisan bahan bakar. Kemudian si kapten memberitahu tentang apa yang telah terjadi, terutama akan serangan Kudanil yang telah menewaskan 2 tamu mereka. Dan seperti yang kita tahu, si kapten pun sudah kehabisan bahan bakar setelah digunakan Mike untuk menakut-nakuti si Kudanil. Keadaan ini membuat Walker meminta bantuan Mike untuk ikut mendayung perahu sampai mereka tiba ke jalur yang semestinya. Of course, yeah. Okay. Wait. Mike. Hey, is she coming? Hal yang pertama kali dilakukan Dion di perahu adalah memastikan lentik jari kakinya tertutupi sepatu head-on. Lalu ia menyuruh Walker agar mendayung dengan benar dan jangan blow on seperti si kapten yang sudah membahayakan nyawanya. You know, technically we wouldn't even be here if it wasn't for you. Are you crazy? You did it! Let me get a light. Sally, no. Mike akhirnya tewas setelah berusaha menghentikan kelakuan Dion. Terlihat Sally pun histeris meratapi kematian sang anak oleh ganasnya kekuatan rahang Kudanil. Lalu Walker menyuruh semua orang agar kembali ke dahan pohon sampai keadaan benar-benar aman. Let me think for a minute. So what do we do? Walker bingung karena peluru bius yang ia bawa terlalu sedikit untuk melumpuhkan si Kudanil. Jadi ia minta Sistine segera manjat pohon biar dirinya saja yang menemani si kapten. Well then, your 7th package. Sally? Sally masih sulit percaya ia sudah kehilangan orang-orang yang begitu ia sayangi. Hingga Sally pun merasa bahwa hidupnya sudah gak berarti lagi. Correct? Just get back on the boat. Not you. Sally yang mulai kena mentol merasa Mike masih hidup dan sedang menunggunya. Lalu Sistine dan yang lain berusaha menyadarkan Sally yang seolah akan setor nyawa kepada si Kudanil. Gonna buy you. Don't go too far. Somebody do something! In town.
We're gonna lose you in the mist. Sally akhirnya menghilang di telan kabut yang mulai menyelimuti rawa. Sementara mereka cuma bisa menunggu karena gak berani teriak untuk menyadarkan Sally. Tembakan bius si kapten setidaknya berhasil mengusir si kuda Nil. Hingga Walker pun berhasil lolos setelah sempat diseret kuda Nil. Rodrigo akhirnya tewas akibat infeksi pada luka di tubuhnya. Dan mumpung si kuda Nil pergi, Walker menyuruh semua orang agar segera kabur sambil mencari keberadaan Sally. Akan tetapi Dion menolak jika harus kembali turun dari pohon. Meskipun ia sadar, kelima anak tirinya sudah pasti sedang menunggunya di rumah. Mulai deh, Dion curhat akan perjuangannya yang mengurus anak tiri sendirian setelah ditinggalkan oleh suami sambungnya. Lalu Sistine berusaha menyemangati Dion agar ikut turun daripada kelima anak tirinya itu kehilangan orang yang berjasa besar bagi mereka. Okay. Come on, hurry up. Walker katanya akan berenang menantang bahaya menuju perahu. Lalu ia menyuruh para ciwi agar mengalihkan perhatian si kuda Nil. Sistine gercep menuju perahu untuk menyelamatkan Walker. Tapi untungnya si kuda Nil langsung pergi karena takut akan api dari suar. Mumpung si kuda Nil pergi, mereka bergegas kabur dengan mendayung perahu. Selama itu pun mereka terus waspada, takutnya si kuda Nil ujung-ujung cilukba ke hadapan mereka. Dan untungnya Sistine mendapat sedikit makanan setelah seharian mereka makan angin. Diet nut. Japanese water hyacinth. Walker menceritakan awal mula rawa dihuni oleh kuda Nil, di mana pada zaman dulu rawa ini dipenuhi eceng gondok yang selalu menyumbat saluran air. Hingga suatu ketika pemerintah berinisiatif untuk ternak kuda Nil yang paling suka makanin eceng gondok. Rencana itu pun berhasil membuat rawa terbebas dari tanaman yang kala itu dianggap gak berguna. Lalu Walker curhat bahwa ia teh sudah rabun hingga kesulitan untuk mencari arah yang benar. Mendengar masalah tersebut, Sistine katanya akan menggunakan kamera mode malam agar mereka bisa melihat dalam gelap. Our amiga is back. Mereka menemukan sebuah bangunan yang menurut Walker adalah bekas peternakan kuda Nil. Lalu Walker akan menjadikan tempat tersebut untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Yep. Okay, let's go. Jeng Dion mulai khawatir takut rencana mereka ini malah berujung petaka. Namun ia gak mungkin kembali manjat di lokasi sebelumnya. Sistine mengajak untuk mencari radio agar mereka bisa memanggil bantuan. Tapi menurut Walker radio di sini gak mungkin berfungsi karena bangunan ini pun sudah 100 tahun lebih gak digunakan. Making a good old-fashioned smoke signal, cowboy. Mereka menemukan catatan peternakan kuda Nil yang kebanyakan mati karena salah dalam perawatan. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara oeng-oeng yang sepertinya gak mungkin suara orok yang sedang kelaparan. There might be. Been a lot of them. And they bring 3 generations in here. Sistine menemukan kerangka kuda Nil yang masih terkurung dalam kandang. Lalu di tengah pantauan sang kuda Nil jumbo, mereka kembali mendengar suara oeng-oeng seperti tadi. Dan ternyata suara tersebut berasal dari anak kuda Nil yang kegencet pintu kandang. Run! Walker sadar tembakan bius terakhirnya gak akan cukup menghentikan si kuda Nil yang sudah mengetahui keberadaan mereka. Lalu ia akan membakar sesuatu, kali aja asap yang ia buat bisa dilihat oleh para anak buahnya. Kemudian mereka mencari bahan bakar atau minyak jelantah yang sekiranya mudah untuk dibakar. Go.
down. Sistine terlalu takut jika harus pergi keluar dengan melewati pintu rahasia. Lanjut ia mencari bahan bakar yang ternyata berada tak jauh dari lokasinya. Walker! Hey, let me help. More to burn. Setelah bahan bakar didapat, Walker mengajak Dion untuk memancing si Kudanil. Sementara Sistine bertugas membakar bensin saat si Kudanil sudah datang. Take it easy, girl. Sistine bisa mendengar serangan Kudanil yang baru saja menginjak helm Walker sampai pecah. Lalu Dion meminta maaf karena telah dengan sengaja menutup pintu agar mereka berdua selamat. I'm confused. Sistine mengajak Dion berpencar agar si Kudanil kebingungan mengejar mereka. Lalu jika sudah ada kesempatan, ia menyuruh Dion agar segera naik perahu, sementara ia akan membakar tempat ini. Go, go, go! Sistine mengalihkan perhatian si Kudanil agar tidak menggigit Dion. Lalu ia menyuruh Dion untuk pergi ke perahu dengan melewati pintu rahasia. If we get split up, go to the boat. Ses Dion yang terjatuh mengalami patah tulang yang membuatnya kesulitan untuk berlari. Sementara Sistine lanjut kabur sesuai rencana sebelumnya. Mumpung si Kudanil bermandikan api, Sistine membawa Dion menuju perahu. Tapi tiba-tiba ia melihat si bayi Kudanil yang tidak mungkin Sistine biarkan menderita. Sementara Dion yang sudah masa bodoh akan tetap pergi ke perahu meskipun tanpa Sistine. I'm sorry about all this. Be careful. Sistine sebenarnya butuh bantuan agar bisa mengangkat pintu kandang. Di waktu yang sama, si Bunda Kudanil akhirnya datang dan menganggap si Dion adalah uka-uka yang akan mengganggu anaknya. Dion akhirnya tewas setelah disundul-sundul moncong Kudanil yang segede body basement. Lalu si Bunda Kudanil kini memperhatikan Sistine yang paling berada dekat dengan anaknya. Sistine tahu ini adalah anaknya si Kudanil yang dari kemarin menerornya. Namun ia akan tetap menyelamatkan si anak Kudanil sekalipun sangat beresiko. Protective too. Kebrutalan si Bunda Kudanil langsung menghilang setelah anaknya diselamatkan oleh Sistine. Tak lama kemudian Sistine melihat kedatangan tim SAR yang sempat melihat kepulan asap dari kebakaran yang ia buat. Sistine akhirnya menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kebrutalan sang Kudanil yang sebenarnya sedang galau oleh nasib anaknya. Udah mah hewan teritorial, gak bisa nolong anak, keberadaan rombongan si kapten dijadikan pelampiasan si Bunda Kudanil. Sementara lain halnya dengan Sally yang akhirnya memilih mati daripada hidup merana setelah kehilangan semua keluarganya. Tapi berkat kebaikan Sistine, si Bunda Kudanil kembali melanjutkan hidup di habitat aslinya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.